Swastiastu, perkenalkan saya Ayu Cahya Dewi dengan NIM 2002612022, merupakan dokter muda yang sedang menjalani KKR di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 24 Januari hingga 6 Maret 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul yaitu NSID. Baik, diawali yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Nah, NSID sendiri adalah komponen penting dalam pendekatan multimodal untuk nyeri pasca bedah. NSID dapat menurunkan kebutuhan opioid sebesar 25 hingga 30% pada periode perioperatif, dan NSID memberikan efek analgesik yang lebih baik apabila dikombinasikan dengan opioid. Dan NSID ini merupakan obat pilihan pertama pada nyeri akut ringan hingga sedang. NSID juga memiliki banyak efek samping. Dan di samping itu, populasi geriatri dan pasien dengan beberapa penyakit medis seperti penyakit jantung kongestif, hipertensi, dan gangguan ginjal memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami komplikasi akibat NSID. Nah, dari pendahuluan ini, selanjutnya kita akan bahas satu persatu yaitu mengenai NSID. Nah, NSID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada aspirin, kemudian COX non-selective inhibitor, dan juga COX selective inhibitor. Nah, di mana aspirin yaitu salah satunya obatnya itu mengenai antipiretik, kemudian COX non-selective inhibitor yaitu untuk antiinflamasi, dan COX selective inhibitor yaitu untuk analgesik. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai sintesis dari prostaglandin itu sendiri. Dapat dilihat pada slide, di mana pada sintesis prostaglandin yaitu terjadi reaksi enzimatik yang melibatkan fosfolipid di dalam sel membran, sehingga prostaglandin yang aktif akan melalui beberapa tahapan, di mana yang pertama yaitu produksi asam arachidonat akibat aksi enzim fosfolipase pada membran fosfolipid. Nah, yang kedua, enzim siklooksigenase akan mengkatalisir perubahan asam arachidonat menjadi siklik endoperoksid atau PGG2 dan PGH2. Kemudian siklik dari endoperoksida ini akan dirubah menjadi prostaglandin yang spesifik pada berbagai jaringan. Kemudian ada pula jenis-jenis dari prostanoid yang disintesis melalui jalur dari siklooksigenase. Nah, di mana pada slide PGD2 merupakan mediator inflamasi dan alergi yang diproduksi oleh sel mast dan sel TH2. Di mana PG2 ini juga merupakan salah satu zat yang pemicu tidur di dalam otak. Nah, PGE2 berperan dalam homeostasis, pembentukan inflamasi, nyeri, aterosklerosis, dan juga demam. PGF2-alpha berperan dalam steroidogenesis ovarium, menginduksi persalinan, dan memacu dari kontraksi otot rahim. Kemudian prostasiklin atau PGI berperan dalam relaksasi otot polos dan mencegah agregasi dari platelet. Kemudian TXA2 yaitu berperan dalam agregasi platelet dan vasokonstriksi. Nah, kemudian ada pula mekanisme kerja dari NSID. Nah, di mana mekanisme kerja dari NSID adalah menghambat enzim siklooksigenase sehingga konversi asam arachidonat menjadi PGG2 akan terganggu. Nah, setiap obat yang menghambat siklooksigenase memiliki kekuatan dan selektivitas yang berbeda. NSID yang ideal
hanya menghambat COX-2 atau peradangan atau inflamasi, tidak COX-1 atau COX-1 yaitu perlindungan mukosa lambung, dan juga menghambat lipoksigenase atau pembentukan dari leukotrien. Nah, enzim dari sikloksigenase terdapat dalam dua isoform yang disebut dengan COX-1 dan COX-2, di mana kedua isoform tersebut dikode oleh gen yang berbeda dan ekspresinya yaitu bersifat unik. COX-1 dia memiliki berbagai fungsi dalam kondisi normal di berbagai jaringan, khususnya ginjal, saluran cerna, dan trombosit. Di mukosa lambung, COX-1 menghasilkan prostacyclin yang bersifat sitoprotektif. Nah, selanjutnya, untuk COX-2, dia memiliki fungsi yang fisiologis di dalam ginjal, jaringan vaskular, dan juga proses perbaikan jaringan. Nah, tromboksan dari A2 yang disintesis oleh trombosit oleh COX-1 menyebabkan agregasi trombosit, vasokonstriksi, dan proliferasi otot polos. Sebaliknya, prostacyclin disintesis oleh COX-2 di endotel makrovaskular melawan efek tersebut dan menyebabkan penghambatan dari agregasi trombosit, vasodilatasi, dan juga efek antiproliferatif. Nah, aspirin yang tadi sempat kita sebutkan 166 kali lebih kuat dalam menghambat COX-1 daripada COX-2. Penghambat COX-2 dikembangkan dalam mencari penghambat COX yang baik untuk pengobatan inflamasi dan nyeri yang kurang memberikan efek samping berupa toksisitas dan pendarahan atau iritasi dari saluran cerna. Nah, berikut merupakan mekanisme kerja dari NSAID itu sendiri. Nah, apa sih perbedaan dari COX-1 dan COX-2 yang tadi sempat disebutkan pada mekanisme dari NSAID? Nah, untuk COX-1, dia akan dianggap sebagai konstitutif dari enzim, kemudian ditemukan pada kebanyakan sel, berfungsi dalam menjaga homeostasis tubuh, dan juga memiliki peran yang fisiologis. Sedangkan COX-2, dia merupakan enzim yang induktif, tidak terdeteksi dalam jaringan normal pada kebanyakan, kemudian jumlahnya berlimpah di situs peradangan dan diaktifkan oleh makrofag dan sel-sel lainnya saat terjadi peradangan. Kemudian COX-2 juga merupakan stimulus demam, nyeri, dan juga peradangan. Nah, kemudian klasifikasi dari NSAID. NSAID dapat dibagi menjadi dua, yaitu NSAID non-selektif dan juga NSAID selektif. NSAID non-selektif, dia akan menginhibisi dari COX-1 dan juga COX-2. Kemudian NSAID selektif, dia merupakan COX-2 inhibitor. Nah, NSAID non-selektif ini dapat dibagi atau contoh obatnya yaitu ada ketorolac, diclofenac, ibuprofen, asam mefenamat, piroxicam, dan juga meloxicam. Nah, di mana NSAID non-selektif ini memiliki efek samping, yaitu NSAID non-selektif akan mengiritasi dari gaster, pendarahan gaster, gangguan pembekuan darah, dan juga gangguan ginjal. Nah, pada efek yang jangka panjang, PPI atau misoprostol untuk proteksi mukosa gaster itu sendiri. Nah, untuk NSAID selektif yang COX-2 inhibitor, contoh obatnya yaitu ada celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, dan juga parecoxib. Nah, di mana obat-obatan dari NSAID selektif ini memiliki efek samping yaitu protrombotik yang dimana akan menyebabkan gangguan dari kardiovaskular. Nah, berikut merupakan klasifikasi dari NSAID yang dapat dilihat pada gambar di slide, di mana NSAID dibagi menjadi non-selective COX inhibitor, preferential COX-2
inhibitor, selective COX-2 inhibitor, dan analgesic antipyretic with pure anti-inflammatory action. Nah, di mana yang pertama yaitu non-selective COX inhibitor dibagi kategorinya menjadi salisilat, yaitu contoh obatnya adalah aspirin. Kemudian propionic acid derivatif, yaitu contoh obatnya ada ibuprofen, naproxen, ketoprofen, dan juga flurbiprofen. Kemudian fenamat, dengan contoh obatnya itu ada asam mefenamat. Kemudian kategori enolic acid derivatif dengan contoh obat yaitu piroxicam dan juga tenoxicam. Kemudian kategori acetic acid derivatif yaitu contoh obatnya ada ketorolac, indomethacin, dan juga nabumeton. Kemudian kategori pirazolon derivatif yaitu contoh obatnya ada penylbutazon dan juga oxypenbutazon. Untuk preferential COX-2 inhibitor contohnya yaitu ada nimesulid, diclofenac, aceclofenac, meloxicam, dan etodolac. Untuk selective COX-2 inhibitor contohnya yaitu ada selesokib, etorixokib, dan paresokib. Nah, sedangkan untuk analgesik antipyretic with pure anti-inflammatory action contohnya yaitu ada paracetamol yang merupakan acetaminophen, kemudian ada metamizol, propionazole, dan juga nevopam. Nah, apa sih karakteristik dari NSAID itu sendiri? NSAID akan menurunkan aktivasi dan sensitasi nosiseptor perifer yang akan melemahkan dari respon inflamasi. NSAID tidak berpotensi untuk menyebabkan ketergantungan atau potensi kecanduan. Kemudian NSAID akan sinergis dengan opioid. NSAID merupakan analgesik preventif atau menurunkan sensitasi dari neuron. Kemudian NSAID tidak akan menyebabkan depresi pernafasan. Kemudian NSAID akan memiliki efek sedikit mual dan muntah yang lebih jarang dibandingkan dengan obat opioid. NSAID memiliki durasi aksi atau durasi kerja yang lebih lama. Kemudian NSAID memiliki variabilitas dosis yang lebih sedikit dibandingkan dengan opioid atau therapeutic window tidak selebar dari obat opioid. Kemudian NSAID tidak ada terjadi perubahan pupil dan juga tidak ada efek konektifnya. Untuk farmakokinetik dari NSAID sendiri, di mana NSAID yang diberikan secara peroral sangat cepat untuk diabsorpsi, yaitu sekitar 15-30 menit. Nah, setelah diabsorpsi, 90% obat akan berikatan dengan albumin dan beredar bersama. Hati akan memetabolisme hampir semua NSAID dan ekskresinya akan melalui ginjal ataupun empedu. Untuk sirkulasi enterohepatik terjadi ketika NSAID atau metaboliknya diekskresi ke empedu dan terserap kembali di usus. Suatu penelitian menunjukkan bahwa derajat iritasi pencernaan akibat efek samping dari NSAID ternyata berkorelasi positif dengan jumlah sirkulasi dari enterohepatik. Penurunan fungsi ginjal akan memperpanjang waktu paruh obat sehingga dosis obat mungkin akan perlu untuk dikurangi. Gangguan hati juga akan menghambat metabolisme dari NSAID sehingga akan menyebabkan toksisitas dari obat itu sendiri. Untuk farmakodinamiknya, NSAID akan bekerja dengan menghambat jalur COX, di mana pada jalur ini kebanyakan NSAID bekerja secara reversibel dengan mencegah dari pertemuan asam arakidonat dengan tempat aktif enzim COX sehingga biosintesis prostaglandin dapat dihambat. Umumnya, NSAID menurunkan sensitivitas pembuluh darah terhadap bradikinin dan juga histamin, mempengaruhi produksi limfokin dari limfosit T dan melawan vasodilatasi yang terjadi saat inflamasi. Nah, NSAID bersifat analgesik
antiinflamasi, dan hampir semua menghambat dari agregasi platelet. Kebanyakan NSAID juga bersifat mengiritasi lambung, nefrotoksik karena penghambatan terhadap prostaglandin yang berperan dalam autoregulasi aliran darah ginjal, dan hepatotoksik. Pada kondisi perioperatif, Soxib mungkin lebih aman digunakan daripada NSAID lainnya karena tidak menyebabkan disfungsi dari platelet dan juga gangguan pencernaan. Nah, efek dari NSAID yaitu terhadap sistem saraf pusat akan menyebabkan sakit kepala, telinga berdenging dan juga pusing. Kemudian pada kardiovaskuler menyebabkan retensi cairan, hipertensi, udem, infark miokard, gagal jantung kongestif. Pada pencernaan menyebabkan nyeri perut, displasia, mual, muntah, ulkus, dan pendarahan. Pada hematologi menyebabkan trombositopenia, neutropenia, dan anemia aplastik. Pada hati menyebabkan fungsi hati terganggu dan gagal hati. Pada kulit akan menyebabkan timbulnya rash dan juga pruritus. Dan pada ginjal menyebabkan terjadinya insufisiensi ginjal, gagal ginjal, hiperkalemia, dan proteinuria. Nah, contoh dari NSAID yang pertama yaitu saya ambil contoh ketorolac, di mana dosisnya yaitu 10 mg tiap 4-6 jam per oral, maksimal 40 mg per harinya. Kemudian dosis 30 mg tiap 6-8 jam intramuskular atau intravena, maksimal 120 mg per hari. Kemudian dosis 15 mg tiap 6-8 jam secara intravena atau intramuskular pada pasien dengan usia lebih dari 65 tahun dengan pemberian maksimal yaitu 5 hari. Kemudian contoh yang kedua saya ambil diclofenac potasium dengan dosis yaitu 50 mg tiap 8 hingga 12 jam per oral, maksimal yaitu 200 mg per harinya. Kemudian contoh lain dari NSAID ada indomethacin dengan dosis 25-50 mg tiap 8 jam per oral dengan maksimal dosis yaitu 200 mg per hari. Untuk asam mefenamat, dosisnya yaitu 100 mg setiap 6-8 jam per oral dengan maksimum dosis yaitu 200 mg per hari. Untuk meloxicam dengan dosis 7,5-15 mg tiap 24 jam per oral dengan maksimal dosis yaitu 15 mg per hari. Untuk piroxicam dengan dosis 10-20 mg tiap 24 jam per oral dengan maksimal dosis yaitu 20 mg per hari. Untuk ibuprofen dengan dosis 200-800 mg tiap 4-6 jam per oral dengan maksimal dosis yaitu 3.200 mg per harinya. Untuk ketoprofen yaitu 25-75 mg tiap 6-8 jam per oral dengan maksimal dosis yaitu 300 mg per hari. Untuk dexketoprofen yaitu dengan dosis 50 mg intravena bolus atau drip secara perlahan tiap 8 jam, di mana 25 mg juga bisa diberikan tiap 8 jam secara per oral. Nah, kontraindikasi dari NSAID yaitu adanya pendarahan aktif atau riwayat pendarahan saluran cerna, kemudian ulkus gastroduodenal, pendarahan cerebrovaskular, kecenderungan untuk terjadi pendarahan, asma bronkial, riwayat hipersensitivitas terhadap NSAID, gangguan fungsi hati, ginjal, atau jantung yang berat, kehamilan, menyusui, dan hipertensi berat. Untuk rekomendasi, pemberian NSAID harus mempertimbangkan hal-hal seperti dari profil NSAID, indikasi dan kontraindikasi, resiko gastrointestinal, resiko kardiovaskular, interaksi obat, dan dosis maksimal. Nah, penderita atau pasien yang mendapat terapi NSAID perlu pemantauan secara rutin terhadap adanya efek samping dari obat baik secara klinis maupun laboratoris.
Nah, pemberian NSAID lepas lambat dapat meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien tanpa mengurangi efikasi dari NSAID itu sendiri. Nah, dalam pemilihan NSAID, semua NSAID memiliki efektivitas yang mirip, yaitu dibedakan hanya berdasarkan efek samping dan juga harga obat. Contohnya, efek samping sistem pencernaan dan ginjal membuat penggunaan dari ketorolak sangat terbatas, di mana suatu penelitian juga menunjukkan bahwa indomethacin dan tolmetin memiliki efek samping terberat, sementara salsated, aspirin, dan ibuprofen memiliki efek samping yang paling ringan. Diclofenac dan sulindac juga sering meningkatkan abnormalitas dari tes Vaal-Hati. Kemudian untuk pasien dengan masalah ginjal, salisilat tak terasetilasi mungkin yang paling aman, dan untuk pasien dengan risiko pendarahan yang tinggi, selesosip mungkin yang paling baik meski ada risiko untuk terjadi gangguan kardiovaskular dan harga obat yang lebih mahal. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan dari NSAID memerlukan keseimbangan antara efektivitas, harga, keamanan, dan berbagai faktor personal seperti interaksi obat, penyakit, kepatuhan, dan juga jaminan asuransi. Tidak mungkin ada satu NSAID yang terbaik untuk semua orang, tetapi mungkin ada satu atau beberapa pilihan NSAID yang cocok untuk satu orang. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari NSAID. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar maupun bagi pembaca. Berbagai kritik dan saran dapat saya terima. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.